Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat semuanya. Saya boleh sebut sahabat Al-Aqsa aja nih, karena cara kita memang sangat erat dengan Al-Aqsa untuk hari ini. Baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa fahmu wa hikmah bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera, salawat kita juga kepada para pejuang-pejuang Islam, baik yang sudah gugur sejak Islamnya membumi maupun yang pejuang masih Allah sisakan sekarang hingga akhir zaman. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang di serial kajian hari ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kita mengisi Ramadan, yang memang serialnya ada serial pendidikan, ada serial keluarga, dan juga peradaban. Dan ini termasuk yang peradaban juga hari ini. Adapun acara pada hari ini, temanya adalah Ramadan bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inspirasi perjuangan untuk Al-Aqsa. Nah, acara ini terlaksana berkat kolaborasi antara Visi Foundation dengan Insani Humanitarian Indonesia. Visi Foundation bergerak di bidang pendidikan dan juga peradaban. Terus Bina Keluarga juga sama, pergerakan di bawah Visi Foundation. Juga Insani Humanitarian Indonesia adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang humanitarian, bagaimana mereka peduli terhadap bencana, mereka peduli terhadap kasus-kasus atau isu-isu humanitarian. Baik, teman-teman semuanya, acara kita juga terlaksana berkat dukungan dari Visi Keluarga, Sekolah Sejarah dan Peradaban Islam, Insan Cendekia Mentorship, Bantu Bareng, dan atas kesediaan Ustadz Edgar Hamas juga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Teman-teman juga jangan lupa follow akun Visi Foundation, follow akun Insani Humanitarian Indonesia, bisa nanti diakses di Instagram, dan juga follow akun-akun yang memperjuangkan Al-Aqsa. Ini juga ada Mas Edgar Hamas, ada akunnya Mas Edgar Hamas juga bisa di-follow. Kian Saladin, Ustaz. Masya Allah. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai saja acara pada hari ini. Bagaimana kita menikmati Ramadan ini, malam-malam akhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya Lailatul Qadar, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak bisa kita benar-benar bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan juga hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dan kita bisa mencurahkan jiwa, pikiran, bahkan harta kita untuk perjuangan untuk Al-Aqsa. Tafadhal kepada Ustadz Edgar Hamas untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz Ismaudi. Suara saya apakah terdengar? Kedengaran, Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, kawan-kawan, para asatidzah, di sini ada Ustadz Agastya Harjunadi, ada Ustadz Ismaudi, Al-Faqir. Saya merasa berbahagia sekali bisa silaturahim kembali dengan rekan-rekan para guru-guru dari Visi Peradaban Foundation dan juga dari Insani ya, Ustadz Ismaudi ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini, terima kasih Ustadz. Pada sore hari ini
sore yang berbahagia, masih dalam naungan indahnya Ramadan. Allah kembali kumpulkan kita untuk sama-sama, kalau saya bilang begini, kita mengkaji sebuah negeri yang berkah, mengkaji lewat lisan Rasul mulia yang diberkahi di sore Ramadan yang berkah. Jadi berkahnya itu berkumpul-kumpul, berlipat-lipat. Dan semoga itu menjadi wasilah untuk menjadikan usia kita yang sedikit ini pun berkah. Karena betapa banyak yang sedikit, tapi karena berkah dia menjadi sejarah. Di Perang Badar, pasukan muslimin cuma 300 ditambah belasan. Salatumi'ah wa bid'u asyar. Tapi 300 belasan ini mampu mengukir momentum sejarah baru bagi lembaran kemanusiaan. Apalagi usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya 23 tahun, namun 23 tahun ini menjadi modal dan model setiap kebangkitan Islam, kejayaan dan peradaban Islam dimanapun, dari Andalusia sampai Indonesia. Nah, maka teman-teman semuanya, salah satu hal yang masuk dalam definisi dia ini sedikit tapi berkahnya berlipat-lipat adalah membahas bumi suci Palestina dan Al-Masjidul Aqsa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya ingin highlight bagian alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan telah kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri allati barakna, yang telah kami berkahi. Negeri itu lil alamin, berkahnya itu untuk seluruh dunia. Apa itu teman-teman? Inilah dia, the Holy Land, Palestine. Kita mulai dengan sebuah asumsi. Banyak orang yang menganggap Palestina emang gue pikirin. Saya berharap setelah ini selesai, kita akan mengganti tanda tanya itu dengan tanda seru. Oke, ada yang bilang suara saya kecil, Ustadz. Apakah memang kecil? Tes. Iya, tidak, Ustadz. Kedengeran. Oh, lancar. Tidak ya, lancar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya ingin teman-teman, ini saya kasih gambaran ya. Saya ingin kita mengubah tanda yang tadinya tanda tanya menjadi tanda seru. Yang tadinya Palestina, emang gue pikirin, menjadi Palestina, emang gue pikirin. Ini saya meminjam dari salah satu judul buku dari Ustaz Sofwan Al-Banna. Ya, salah satu cendekiawan Muslim Indonesia juga. Nah, saya mau nanya dulu teman-teman, boleh? Silakan dijawab. Bagi yang kangen dengan kuis-kuis ini, saya tanya ulang supaya reviewnya, supaya pemahaman kita sama lagi. Masjid Al-Aqsa di kota Gaza, benar atau salah kawan-kawan yang bersama kami? Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza. Wah, di sini ada Teh Rita Junita kembali bergabung dengan kita, Masya Allah. Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza. Ini unik ya, karena saya pernah nanya ke teman-teman di Instagram baru-baru ini, dan ternyata masih banyak loh yang jawabnya di Gaza. Padahal Masjid Al-Aqsa itu ada di kota apa teman-teman? Di kota Baitul Maqdis, atau kota Al-Quds, atau kota Yerusalem. Maka jawabannya adalah salah. Lanjut. Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Sahih atau khata? True or false? Benar atau salah? Kalau salah, yang benar apa? Silahkan, mangga dijawab. Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Itu statement ini benar atau salah? Silakan teman-teman jawab.
Ada? Oke. Kenapa salah? Kalau salah, yang membangun Masjid Al-Aqsa itu siapa? Saya lihat ada beberapa teman-teman lama nih yang sering ikut kajian Masjid Al-Aqsa. Oke. Kalau kata Salahuddin Al-Ayyubi, Nabi Adam. Oh iyalah, Salahuddin. Pembebas Baitul Maqdis. Tahu ya? Dari Ar-Ridha, sejak Nabi Adam alaihi salam. Nah, sebagian besar ulama, seperti Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa awwalu man banal Masjid Al-Aqsa Nabiullah Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka teman-teman semuanya, risalah membela Masjid Al-Aqsa adalah risalah para nabi dan rasul. Sampai-sampai seorang ulama Palestina, seorang syekh di sana, beliau mengatakan bahwa Filistin juz'un min aqidatina. Membela Palestina adalah sepotong dari akidah kita. Kenapa teman-teman semuanya? Karena Palestina itu adalah risalah perjuangan para nabi dan rasul. Ada banyak sekali nabi dan rasul yang diutus, hidup, dan wafat di Palestina. Sampai-sampai Ibnu Abbas dikutip dalam kitab Mu'jamul Buldan mengatakan, ada yang bilang Ibnu Abbas, ada yang bilang Ibnu Umar, bilang begini, Baitul Maqdis banathul anbiya. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh para nabi. Wasakanathul anbiya, dan dijadikan tempat tinggal oleh para nabi. Ma min mawdi'i shibrin illa waqad shalla fihi nabi aw qama fihi malak. Tidak ada satupun hasta dari Masjid Al-Aqsa telah menjadi tempat sholatnya para nabi atau tempat berdirinya para malaikat. Oh, teman-teman, luar biasa. Jadi usia masjid ini tua sekali sebagaimana usia Ka'bah Al-Musharrafah. Palestina ada di wilayah Syam. Apakah benar? Sementara wilayah Syam ini terbagi menjadi Yordania, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Benar atau salah? Benar ya? Coba ya. Izin. Kembali ke pertanyaan tadi, saya mau nanya. Syam itu wilayahnya apa saja? Ada 4 negara. Ada yang masih ingat wilayah apa tadi? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 4 negara ini adalah wilayah Syam. Siapa yang mau nulis di kolom chat? Palestina 1 pasti. Di utara Palestina ada apa, teman-teman? Yang benderanya itu logonya ada gambar pohon cemara. Palestina, terus apa? Lebanon, ya kan? Habis itu negara yang dipimpin oleh Raja Abdullah, temannya Pak Prabowo Subianto, ibu kotanya Aman, betul, Yordania. Satu lagi negeri Muslim yang di situ ada kota Aleppo, ada kota Damaskus, yang sekarang sedang mendapat ujian dari Allah kekerasan rezim mereka, Syria atau Suriah. Berarti apa? Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah dirangkum dengan sangat apik oleh Kak Ruri Gintan. Terima kasih. Oke, betul ya. Semua pemeluk agama samawi, Muslim, Nasrani, Yahudi berhak untuk tinggal dan hidup damai di Palestina. Benar atau salah? Apakah Palestina itu hanya untuk orang Muslim saja? Atau kenyataannya Palestina itu boleh untuk semua pemeluk agama samawi? Nasrani boleh tinggal di situ, Yahudi boleh tinggal di situ. Jawabannya adalah benar. Ya, jadi di sini teman-teman semua, ini yang membedakan kita dengan Zionis. Penting ya, tolong di highlight, tolong di bold, italic, underline. Inilah yang membedakan kita dengan Zionis Israel. Kenapa kawan-kawan semua? Kalau Zionis Israel itu mereka tidak membiarkan agama lain untuk tinggal di situ, tidak membiarkan penghuni lain untuk tinggal dengan layak. Yang tinggal sekarang sih ada, cuma nggak layak tinggalnya. Di nomor 2 kan, status mereka tuh politik apartheidnya kental sekali. Oh, bahkan teman-teman kalau lihat beberapa sorak-sorai mereka, yel-yel orang Yahudi pemukim ilegal, beberapa hari lalu mereka mengatakan Arab yang baik adalah Arab yang mati. Death to all of Arab, mati untuk semua Arab.
Muhammad mayit, Muhammad telah mati. Ngeri banget. Teman-teman kalau melihat, menonton sorak-sorai dan yel-yelnya pemukim ilegal Yahudi kemarin, itu akan sadar rasisme mereka itu kental, politik apartheid mereka itu nyata. Kata siapa umat Islam itu rasis? Kata siapa umat Islam fasis? Orang bilang ini ada clash antara kaum muslimin dan Yahudi. Bukan clash, ini penjajahan. Kalau clash atau perseteruan kan senjata lawan senjata. Ini teman-teman semuanya helikopter, tank lawan batu, lawan pisau. Mana mungkin disebut sebagai clash. Ini disebut sebagai apa teman-teman? Penjajahan. Lanjut ya. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah abu-abu saja. Saya ulang terus ini biar semakin matang. Yang belum tahu agar tahu, yang sudah tahu kembali mengingat. Jadi mohon maaf kalau ada yang kok ini aja nih Bang pertanyaannya. Karena apa? Nyatanya masih banyak yang belum tahu. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah abu-abu saja, benar atau salah kawan-kawan, teman-teman? Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena apa? Masjid Al-Aqsa adalah sebagaimana definisi para ulama, Al-Masjidul Aqsa ismun li jami'il masajid dakhil as-sur. Al-Masjidul Aqsa adalah nama untuk semua bangunan masjid yang ada di dalam pagar. Pagarnya yang mana teman-teman semua? Ya tahulah, kegambar ya teman-teman semua, pagarnya yang mengelilingi Masjid Al-Aqsa. Oke, teman-teman semua. Di sini saya kira sudah sampai ke definisi ini ya. Saya sedang berbicara pada orang yang level pemahamannya pada Al-Aqsa itu sudah lebih dibanding umat Islam pada umumnya. Jadi tidak ada lagi perdebatan Al-Aqsa itu yang kubahnya abu-abu. Bukan. Al-Aqsa itu yang kubahnya emas. Enggak. Dua-duanya adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa. Dua-duanya adalah Masjid Al-Aqsa. Begitu teman-teman semua. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke yang viral hari-hari ini, saya ingin menyambungkan sesuai dengan judul Ramadannya Rasul dan Risalah Rasul. Mengapa Masjid Al-Aqsa harus kita bela? Kenapa teman-teman semua? Apa yang Rasulullah SAW lakukan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa? Kenyataannya teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Aqsa itu selama 16 bulan bahkan lebih menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk menggambarkan pada kita bahwa Al-Aqsa itu penting sekali. Sampai-sampai Syekh Mahmud Siyam, mohon maaf, beliau seorang anak dari aktivis Palestina, Syekh Sholih Siyam, beliau bilang begini, Masjid Al-Aqsa itu memang sudah tidak menjadi kiblat bagi kaum muslimin untuk sholat, tapi Masjid Al-Aqsa itu masih menjadi kiblat jihad umat Islam. Dia kiblat pertama dan sekarang telah terganti. Namun sebagai kiblat perjuangan, kiblat jihad, dia tak akan terganti. Maka tidak berlebihan ketika saya bilang, teman-teman, setiap muslimin yang luar biasa, setiap The Incredible Muslim, buku yang terbaru, setiap muslim yang luar biasa, setiap tokoh muslim yang punya kiprah besar bagi umat Islam dalam sejarah, itu pasti punya perhatian pada Masjid Al-Aqsa. Hatta tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia. Apakah Bapak Hos Cokroaminoto peduli pada Palestina? Iya. Syarikat Islam peduli pada Palestina. Terlebih ketika Palestina direbut pada saat Perang Dunia I. Almarhum Ustadz Muhammad Nasir rahimahullah peduli pada Palestina. Sampai-sampai beliau membuat sebuah buku, Masalah Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, Muzaffar Qutuz, Zahir Baibar, Tariq bin Ziyad, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, semua punya perhatian pada Al-Masjid Al-Aqsa. Maka
Saya mengajak teman-teman semua, siapapun yang ingin menjadi muslim luar biasa, siapapun yang ingin menjadi muslim yang punya kiprah besar, hendaknya dia tahu bahwa setiap orang muslim yang besar itu punya perhatian pada Masjid Al-Aqsa. Dan teman-teman semuanya mestinya punya perhatian untuk itu. Memangnya Rasulullah perhatian sama Masjid Al-Aqsa? Ketahuan banget. Tahun-tahun akhir Nabi Muhammad SAW itu diisi dengan ekspedisi-ekspedisi yang sifatnya itu ke utara semua, menuju ke Palestina semua. Coba sebut teman-teman semua, ada yang tahu dalam bentangan Sirah Nabawiyah itu ada ekspedisi atau perang-perang ghazwah yang Rasul pimpin, itu tujuannya menuju Syam semua. Dua yang terkenal, satu diikuti Rasul, yang satu ini 3.000 sahabat melawan 200.000 pasukan Romawi, dipimpin 3 panglima, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, tiga-tiganya syahid, digantikan oleh Khalid bin Walid, kemudian seri. Ada yang tahu nama perang ini apa? Udah saya kasih clue-nya sedemikian detail. 3.000 sahabat, pemimpin pertamanya adalah Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, tiga-tiganya syahid, kemudian diganti oleh Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid kehabisan pedang. Beliau menggunakan 9 pedang, semuanya patah untuk melawan Romawi. Masya Allah. Betul dari Kak Fida Nafaza. Fida Enfaza. Perang Mu'tah, teman-teman semua. Bukan Mu'tah ya. Mu'tah, salah ketik mungkin. Auto text ya. Perang Mu'tah, teman-teman, itu terjadi. Khalid bin Walid itu sampai beliau bercerita, aku saking beratnya medan perang Mu'tah melawan Romawi, dan itu udah di Syam, Khalid itu sampai mematahkan 9 pedang. Bukan mematahkan 9 pedang musuh, pedangnya patah. Kalau digambarin teman-teman semua, kalau digambarin di keseharian kita ya, pernah nggak teman-teman motong sesuatu sampai pisaunya patah? Itu pasti motongnya sering banget kan. Motongnya sekuat tenaga gitu kan. Itu motong ngerajang buncis, ngerajang kacang gitu, atau bawang putih. Ini Khalid teman-teman semua. Pakai 9 pedang, 9-9-nya patah untuk melawan musuh Romawi. Saking beratnya, saking susahnya melawan musuh. Bayangkan 3.000 sahabat melawan 200.000 pasukan Romawi, dan hasilnya seri. Romawi kehilangan sampai 200-300 orang tewas, sedangkan sahabat hanya kehilangan 13-14 syahid. Masya Allah, luar biasa. Itu di Syam. Dan itu teman-teman semuanya menggambarkan pada kita, Nabi Muhammad SAW itu punya himmah, punya perhatian khusus. Umat Islam sudah saatnya membebaskan wilayah di Syam, di mana di situ ada Al-Masjidul Aqsa. Rasul pun teman-teman semua, di akhir hidup beliau mengirim beberapa duta besar untuk mengirim surat ajakan masuk Islam ke penguasa-penguasa dunia. Ingat kan? Ada yang tahu siapa sahabat yang Rasul utus untuk menghadapi Kaisar Heraklius Romawi? Sahabat ini dikenal sebagai sahabat yang, kalau kata Imam Zahabi dalam Siyar Alam Nubala, salah satu sahabat yang paling ganteng di kota Madinah. Yang mana Malaikat Jibril itu pernah ketika mewujudkan dirinya dengan wujud manusia, itu mirip dengan wajah sahabat ini. Bukan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu mirip Rasul, bukan mirip Malaikat Jibril. Abu Sufyan bukan, Mus'ab bukan. Depannya D, belakangnya H. Siapa ada yang tahu? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Saya tulis ya, biar teman-teman searching di Telegram Gen Saladin. Dihyah bin Khalifah. Teman-teman, ketika Rasulullah SAW itu mengirim surat kepada Kaisar Romawi, which is Kaisar Romawi itu adalah penguasa Palestina kala itu. Rasul itu ingin, itu salah satu cara Rasul agar Palestina itu menuju kepelukan kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan masuk Islamnya
penguasa Romawi. Kalau penguasa Romawi masuk Islam, tentu efek dominonya Palestina akan lebih mudah masuk ke dalam pelukan kaum muslimin. Kenyataannya, realitanya, faktanya, Heraklius tidak mau masuk Islam, padahal dia faham. Dia faham bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir, dan Heraklius tahu bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keangkuhan telah merajai hatinya dan dia takut kehilangan pengikutnya, sehingga dalam banyak riwayat Heraklius menolak masuk Islam dan wafat dalam keadaan kafir. Karena apa? Yaitu takut kehilangan follower, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan jabatan. Akhirnya yang digadaikan, yang dikorbankan adalah risalah Islam. Walayyadubillah. Ngeri sekali. Nah, ada pengiriman surat Rasul ke Heraklius. Kemudian ada ekspedisi yang Rasul kirim ke Mu'tah. Apalagi yang terakhir, ekspedisi atau perang terakhir, ghazwah terakhir yang dipimpin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Langsung dijawab oleh Kak Windargi Syahnan. Perang Tabuk. Ghazwah Tabuk itu, teman-teman, jarak dari Tabuk ke Palestina itu cuma sekitar 200-an kilometer. Ya sudah masuk wilayah Syam. Dia tuh, kalau sekarang Tabuk itu ada di wilayah Arab Saudi bagian sangat utara. Sangat utara, dekat dengan Palestina. Dan teman-teman, di situ Rasulullah SAW dengan gagah berani membawa 30.000 pasukan sahabatnya untuk menghadapi Romawi, meskipun nggak ketemu akhirnya. Kalah tanpa bertempur, menang tanpa bertempur. Musuh keburu takut. Jadi tanpa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya lewat proyek ekspedisi Tabuk ini berhasil selangkah lebih dekat menuju ke Baitul Maqdis. Maka teman-teman semua, dan bahkan wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW, selama ini kita tahunya ummati, gitu kan? Yang dinyanyikan Maher Zain, umatku. Padahal riwayat tentang hadis itu tidak dikatakan Rasul ketika menjelang wafat. Yang dikatakan Rasul, yang diwasiatkan Rasul, yang dilakukan Rasul hari-hari menjelang Rasul wafat, yang relate dan nyambung tentang betapa pentingnya membebaskan Palestina. Ada yang tahu apa? Ada yang ingat Rasul memberangkatkan sebuah pasukan beberapa hari sebelum beliau wafat, dipimpin oleh seorang anak muda berusia 17 atau 18 tahun, putra dari Zaid bin Harithah, hubbu Rasulillah. Anak ini dia 17 tahun memimpin para sahabat yang di situ ada Khalid bin Walid menuju ke tempat di mana kaum muslimin itu dekat dengan Mu'tah, lebih dekat menuju Palestina, tujuannya ke Syam. Ekspedisi apa teman-teman? Usamah bin Zaid. Saya nulis ini di buku Berkah Madinah Penggerak Sejarah. Alhamdulillah, saya pernah kuliah 2 tahun ya di Al-Azhar di Kairo. Di situ tempat Salahuddin mempersiapkan pembebasan Palestina, Kairo dan Madinah. Saya juga pernah berkuliah di Madinah, dan di Madinah itu tempat Rasulullah Muhammad SAW menyiapkan daftar persiapan pembebasan Palestina. Coba kita lihat tadi. Apa yang pertama? Mu'tah. Kemudian mengirim surat ke Heraklius. Kemudian perang Tabuk. Kemudian pengiriman pasukan Usamah. Empatnya ini semua ditujukan menuju ke Syam, menuju ke Palestina, teman-teman semua. Menggambarkan betapa Rasul itu memberikan sinyal yang sangat kuat kepada para sahabatnya untuk meneruskan perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka teman-teman semua,
pembebasan Masjid Al-Aqsa adalah sinyal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau bisa pasukannya Usama bin Zaid ini jangan diberangkatkan dulu. Kita fokus mempertahankan Madinah. Kenapa? Banyak banget suku-suku yang murtad. Banyak banget yang nggak mau bayar zakat, yang bertahan dengan keimanannya itu cuma Makkah, Madinah, Taif, dan sebuah desa di Bahrain bernama Hajar. Sedikit. Yang lainnya banyak yang ada nabi palsu, nggak mau zakat, nggak mau sholat, nggak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar, sehingga para sahabat bilang, mending pasukan ini kita taruh di Madinah untuk mempertahankan Madinah kalau diserang oleh orang-orang yang murtad atau diserang oleh nabi palsu. Tapi apa kata Abu Bakar? Ini dia. Abu Bakar memahami betul wasiat Nabi Muhammad tidak boleh di apa teman-teman, dilupakan, dihilangkan, dan dinomor sekiankan. Beliau berkata, la uhillu rayatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menaruh kembali bendera yang telah dikibarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman tahu, akhirnya ekspedisi Usama bin Zaid tetap berangkat. Dan alhamdulillah menang. Dan para sejarawan, salah satunya Dr. Rohib Sirjani, mengulik hikmah luar biasa. Ternyata ada kemenangan luar biasa di balik tetap berangkatnya Usama bin Zaid. Mungkin kalau kita di situ kita bakal mikir, benar juga kata para sahabat ya, mending gak usah berangkat. Mending mempertahankan Madinah. Karena apa? Ancaman dari orang-orang murtad dan nabi palsu itu kuat sekali. Madinah bisa diserang. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada hikmah luar biasa di balik tetap berangkatnya ekspedisi Usama bin Zaid. Salah satunya adalah ketika Usama dan pasukan muslimin tetap berangkat menuju ke Syam, orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu jadi berpikir, wah, berarti Madinah ini dalam keadaan kuat sekali. Saking kuatnya Madinah, masih ada slot pasukan untuk bisa diberangkatkan ke Syam. Jadi orang mikir terbalik, teman-teman semua. Orang musuh malah berpikir, justru ini berarti Madinah sedang dalam keadaan kuat sekali. Karena saking kuatnya Madinah masih sempat memberangkatkan pasukan menuju ke Syam. Wah, di sini kita lihat betapa jeniusnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada yang tahu Abu Bakar memimpin berapa tahun, teman-teman, sebagai khalifah? Dalam 2 tahun ini pencapaiannya luar biasa. 2 tahun. 1 tahun untuk meredam pemberontakan nabi palsu, orang murtad, dan setahun yang kedua untuk memberikan muqaddimah, pembukaan pembebasan Persia dan Romawi. Akhirnya teman-teman semuanya, mimpi Rasul untuk membebaskan Palestina lewat Mu'tah, Tabuk, pasukan Usama, kemudian tekad Abu Bakar untuk mengirim 7 gelombang pasukan ke Irak, ke Mesir, ke Yaman, kemudian puncaknya di Palestina. Akhirnya Allah berikan kemenangan, Allah berikan fathun mubin, kemenangan yang nyata. Palestina dibebaskan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid ini teman-teman semuanya, masjid ini dibebaskan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh, jadi kisahnya panjang. Dan teman-teman, kalau kamu berpikir Rasul itu tidak ada hubungannya dengan Al-Aqsa, salah besar. Karena sejak awal perhatian Nabi Muhammad pada Al-Aqsa itu sangat dalam, teman-teman semuanya. Sekarang kita lihat ya, setelah kita tahu betapa penting perhatian Rasulullah Muhammad SAW pada Al-Aqsa, kita menuju hari ini. Ada yang viral hari-hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak? Siapa yang ngerasa sama dengan saya? Setiap kali akhir Ramadan,
itu teman-teman di Palestina pasti struggle melawan Zionis. Gak cuma Ramadan tahun ini. Setuju nggak teman-teman? Ramadan tahun lalu, iya. Tahun sebelumnya lagi, iya. Seakan-akan setiap Ramadan, Zionis itu selalu cari gara-gara dengan saudara kita di Palestina. Iya nggak? Kalau teman-teman nggak pelupa, pasti udah nemuin polanya. Setiap Ramadan, Zionis selalu cari gara-gara. Orang yang itikaf diganggu, orang yang baca Quran untuk mencapai target khatamannya diganggu. Teman-teman semuanya. Dan ternyata memang betul 10 tahun belakangan ini terjadi. Penjajah Zionis memperbanyak warganya memasuki Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan ritual dan hari peringatan Yahudi. Ada yang bilang kemarin itu kenapa rame orang Yahudi masuk ke Al-Aqsa untuk memperingati hari kurban mereka. Sampai-sampai dibuat sebuah sayembara. Siapa orang Yahudi ekstrim yang bisa menyembelih kambing di pelataran Masjid Al-Aqsa akan mendapatkan hadiah sekian puluh ribu shekel. Ada yang bilang juga sekaligus memperingati kemenangan Zionis Israel di perang 1967. Perang Arab Israel, teman-teman semuanya. Makanya banyak orang berkumpul di sana, terlebih di mana teman-teman lihat ini. Ini gambaran grafik betapa banyak jumlah penjajah setiap tahunnya bertambah. Tahun 2019 ada 30.000, sekarang semakin banyak lagi. Dan ini tempat teman-teman semuanya, tempat-tempat titik berkumpulnya orang-orang ekstremis Zionis Israel di gerbang silsilah. Kalau menurut sahabat Al-Aqsa, gerbang silsilah itu diyakini sebagai tembok ratapan, ya. Begitu pula Haitul Buraq, tembok Buraq. Itu diyakini oleh mereka sebagai tembok ratapan dan bekas-bekas kuil Sulaiman, Solomon Temple yang mereka yakini harus mereka bangun lagi. Ini teman-teman. Mereka meyakini bahwa zaman dulu Al-Aqsa itu adalah sebuah kuil yang diperuntukkan bagi Yahudi untuk membangun kuil mereka. Dan mereka punya mimpi untuk membangun kuil itu lagi. Ini kan sebuah mimpi. Makanya seorang pendiri Israel, David Ben Gurion, dalam bahasa Arab dia bilang, saya baca dalam bahasa Arab, la wujuda Filistin duna al-Quds wala wujud al-Quds duna al-Haikal. Tidak ada artinya kita merebut Palestina kalau kita tidak merebut Baitul Maqdis atau Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem kalau kita tidak merebut Al-Aqsa dan menghancurkannya, kemudian membangun Haikal di atasnya. Maka teman-teman semua itu kayak paket gitu loh. Gak ada maknanya, gak ada senengnya orang Yahudi kalau mereka, kurang lengkap bagi mereka kalau mencengkeram Palestina tanpa mencengkeram Baitul Maqdis. Dan tidak ada maknanya bagi mereka kalau mereka mencaplok Baitul Maqdis tanpa menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Maka ya kalau bisa diterjemahkan, diartikan puncak mimpi mereka, visi mereka yaitu penghancuran tadmir al-Masjid Al-Aqsa wa bina al-Haikal, menghancurkan Al-Aqsa secara total dan membangun kuil di situ. Kuilnya ya gambarannya ya kayak teman-teman lihat di sini, teman-teman semua. Nah, yang baru-baru ini 728 pemukim ilegal Yahudi masuk ke Masjid Al-Aqsa bihimayati quwwatil ihtilal dengan penjagaan aparat Zionis Israel. Lagi teman-teman, menurut laporan Bulan Sabit Merah, hari ini menolong 344 korban cedera. 13 orang kena peluru tajam, 145 cedera karena peluru logam, 151 orang cedera akibat gas air mata, dan 35 orang luka karena jatuh, dipukul, dan memar karena teman-teman semuanya, orang tuh benar-benar Israel tuh negara teroris, benar-benar the real terrorist country, karena mereka itu
ngelihat orang yang lagi ngerekam, nge-record, mereka didatangin, dipukul gitu. Meskipun orang itu press, orang itu wartawan, orang itu jurnalis, didatengin, dipukul. Gak ada bahasa omong-omongan dulu, langsung dipukul teman-teman semua. Ya, saya sih yakin teman-teman gak kaget ya, emang kayak gitu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kau akan menemukan orang yang paling keras permusuhannya pada umat Islam adalah orang-orang Yahudi. Kenapa sih Israel bisa mikir sengeri itu, teman-teman? Kenapa orang Zionis itu bisa bersikap sebrutal itu? Setidaknya ada 3 sebab di antara banyak sekali ideologi dan paradigma yang diyakini oleh orang-orang Zionis Israel. Mereka menganggap yang pertama, dakwah Sya'bullahil Mukhtar. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa-bangsa yang lain itu diciptakan Tuhan untuk menjadi hamba dan budak bagi mereka. Maka teman-teman semuanya akan melihat betapa ringannya lidah orang Zionis mengucapkan Arab yang baik adalah Arab yang mati. Matilah seluruh Arab. Umat Islam bunuh, aku senang membunuh umat Islam. Bahkan di kurun waktu tahun-tahun ketika Zionis itu mendeklarasikan negara ilegalnya, mereka membuat sebuah grafiti di tembok-tembok yang bertuliskan kill all Arabs, bunuh semua orang Arab. Jadi mereka menganggap kami ini Sya'bullah al-Mukhtar, the chosen, bangsa pilihan. Yang lainnya budak, yang lainnya orang yang diciptakan untuk melayani kami. Maka ketika teman-teman semuanya bilang, kok gampang banget ya Zionis mukul, kok gampang banget ya Zionis ngebunuh, ya karena itu. Yang kedua, bagi mereka Filistin di Sya'bin bila ardi. Palestina adalah tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Kenapa orang Zionis Israel itu berbondong-bondong melakukan eksodus dari Afrika, dari Eropa, dari Rusia, dari Asia menuju ke Palestina? Dalam benak mereka, Palestina itu kosong, kagak ada orang, kagak ada penduduk. Ardun bila Sya'bin. Dan mereka menamai mereka Sya'bun bila ardin, the nation without state, bangsa tanpa tanah. Maka mereka mikir, ya cocoklah, Palestina kagak ada orangnya, gak ada penduduknya, kami bangsa tanpa penduduk. Saya tanya teman-teman, ketika Zionis mengatakan Palestina adalah negara tanpa penduduk, benar nggak sih? Benar nggak? Apa jangan-jangan teman bilang, iya benar juga ya Ustaz, hati-hati. Benar juga ya Ustaz. Enggak gitu teman-teman. Kenyataannya, faktanya ketika orang Zionis itu datang ke Palestina, saat itu kan Palestina ada dalam naungan Kekhalifahan Utsmani. Ada bangsa Arab di situ, ada orang Nasrani di situ, ada orang Yahudi di situ. Muslimin, Nasrani, Yahudi hidup berdampingan dalam damai. Rame nggak? Rame. Sepi nggak? Kagak. Teman-teman semuanya. Maka anggapan Zionis, paradigma mereka, ketika mereka menggambarkan Palestina itu adalah ardun bila sya'bin, negara tanpa penduduk, itu salah besar. Paradigma yang salah. Makanya mereka ngapain? Ketika mereka mendapati, kok ternyata Palestina itu ada orangnya, ada penduduknya, mereka melakukan apa? Ethnic cleansing. Mereka melakukan pembersihan etnis, teman-teman semuanya. Ada satuan-satuan kelompok bersenjata Zionis yang dipersenjatai oleh Inggris, Haganah, Irgun. Ngapain mereka? Mereka masuk ke sebuah desa, mengumpulkan penduduk muslimnya, dibakar, dibunuh, dibakar desa-desanya, ibu-ibu hamil dibarisin, ditusuk perut-perutnya, anak-anak dipenjara, dipenggal semuanya. Itu yang mereka lakukan, sadis sekali. Kenapa? Ya karena mereka menganggap Palestina ini harusnya kosong buat kami gitu loh. Bukan buat orang-orang seperti ini gitu. Apalagi ini adalah bangsa-bangsa yang bukan pilihan Tuhan. Ya Allah. Yang ketiga, yang tadi saya bilang, tidak ada maknanya Palestina
jika belum merebut Baitul Maqdis, dan tidak ada maknanya Al-Quds atau Baitul Maqdis jika belum membangun Haikal. Nah, saya tanya teman-teman, ketika membaca ini, memahami paradigma orang Zionis, saya tanya, Zionis Israel ini bahayanya bagi orang Palestina saja atau bagi dunia, kira-kira? Kenyataannya, teman-teman akan tahu, dengan cara berpikir yang fasis kayak gini, jelas bahaya Zionis itu laten untuk seluruh warga dunia. Karena mereka menganggap semua orang di dunia ini yang bukan Yahudi, yang tidak ikut Zionis, yang membela Palestina itu berhak untuk dialirkan darahnya, dipenggal, dibunuh. Dan teman-teman semua, itu lebih ngeri dari mafia. Mafia itu nggak ada negaranya. Bayangin, Israel itu adalah mafia yang bernegara. Bayangin, perampok yang membuat perampokan itu jadi terstruktur di negara. Teman-teman pernah bayangin nggak? Ada perampok yang membangun negara. Dan perampokan itu tersistem. Perampokan itu terstruktur. Bahkan perampok itu punya presiden. Perampok itu punya perdana menteri. Itu Israel. Teman-teman semua. Wala'iyadu billah. Nah, maka teman-teman semua, di sini kemudian kita bicara tentang apa yang dilakukan teman-teman di Palestina. Kenapa kok mereka itu hubut? Kenapa banyak banget teman-teman di sana tuh yang struggle banget membela Palestina? Karena bagi mereka, dalam pemahaman teman-teman kita di Palestina, debu di pelataran Masjid Al-Aqsa itu lebih mahal dari darah dan jiwa mereka. Tuh teman-teman semuanya. Masya Allah. Mereka bisa aja pindah, mereka bisa aja hijrah, mereka bisa aja pergi ke negeri lain, ke tempat lain. Tapi teman-teman semuanya, mereka itu di Palestina mewakili kita. Mereka ada di halaman Masjid Al-Aqsa, dipukul, dipenjara, disakiti, digebuk, dilempar gas air mata. Mereka nggak pergi. Kenapa? Baru beberapa hari diwawancarai itu teman-teman pemuda Palestina. Kalau kami pergi, kami pasti akan susah lagi untuk masuk ke Al-Aqsa. Kalau kami ini menyerah, itu Al-Aqsa akan diakuisisi secara penuh oleh Zionis. Kami nggak akan punya lagi kesempatan untuk masuk ke sana. Itu kalau kaum muslimin menyerah, maka kami nggak apa-apa dipukul. Kami nggak masalah disakitin. Yang penting umat Islam itu masih punya akses menuju Masjid Al-Aqsa untuk ibadah, untuk dimakmurkan, untuk iftar, untuk agenda 10 hari Ramadan. Maka teman-teman semuanya, kalau teman-teman merasa kasihan sama teman-teman di Palestina, justru teman-teman yang di Palestina itu kasihan sama kita gitu. Kasihan karena apa? Karena pahala mereka gede sekali. Pahala murabitun, pahala itikafnya dapat, pahala puasanya dapat, pahala memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dapat, pahala berjihad dapat. Masya Allah. Mereka dinamai sebagai al-murabitun, orang-orang yang berjaga di halaman Masjid Al-Aqsa, menjaga Masjid Suci itu dari dinsil Yahud, dari noda-noda Zionis dan Yahudi. Teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terjadi pada hari-hari ini. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak sekali teman-teman semuanya. Salah satunya adalah terdidik dan mendidik. Kita nggak akan bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa kalau kita belum memahami secara utuh kenapa kita harus membela masjid itu. Semakin teman-teman paham, contoh nih, ini teman-teman semuanya, Al-Masjidul Aqsa, tempat di mana dia ada di Palestina, dia adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, negerinya para nabi dan rasul. Di situ ada banyak sekali nabi dan rasul yang diutus, hidup dan wafat di sana.
Yang saya kasih tanda panah adalah nabi-nabi yang tinggal dan wafat di Palestina. Dan mungkin teman-teman pernah bertanya, pernah nggak sih tersirat atau terbesit di pikiran teman-teman, kenapa Isra Mi'raj itu ke Masjid Al-Aqsa, nggak langsung ke langit? Kan Allah Maha Kuasa, Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi mengapa Isra itu dari Al-Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa? Para ulama menelisik hikmahnya dan mengatakan bahwa Al-Masjidul Aqsa itu adalah bawabatus sama, gerbangnya langit. Nabi Isa diangkat ke langit di Palestina. Rasul Mi'raj di Palestina. Makanan turun bagi Ibunda Maryam di Palestina. Banyak banget kejadian-kejadian sejarah dan masa depan terjadi di Palestina. Makanya Khalid Mish'al, tokoh Palestina, dia bilang, inna baital maqdis, inna Palestin madina wa hadiruna wa mustaqbalna. Palestina itu adalah masa lalu kita karena dia menyimpan sejarah luar biasa. Dia adalah harinya kita yang sekarang, dan dia juga adalah masa depan kita. Karena apa? Dajjal akan dibunuh Nabi Isa di Palestina. Kaum muslimin akan melawan Yahudi di Palestina. Ibu kota kekhalifahan kaum muslimin akan ada di Palestina. Dan bahkan kata Ka'b al-Ahbar yang dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Qaf ayat 42, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala hari kiamat di atas Sofrah Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa. Maka teman-teman tidak berlebihan ketika dikatakan Palestina juga disebut sebagai Ardu Yaumul Qiyamah, negeri hari kiamat. Karena apa? Kejadian-kejadian akhir zaman pun terjadi di halaman Palestina. Masya Allah. Semakin paham kita tentang Palestina, akan semakin tahu dan semakin setuju bahwa Palestina adalah pesan Rasulullah, wasiyatu Rasulillah, wasiatnya Nabi, dan sepotong besar akidah kita. Ingat Ramadan, ingat Palestina, jangan pernah kita pisahkan diri kita dari membela Al-Masjidul Aqsa. Karena apa? Kembali ke kalimat saya di awal, orang-orang muslim yang luar biasa pasti peka dan membela Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Edgar sampaikan sampai kepada kita, kita pahami, dan Allah jadikan kita jundi-jundinya untuk bisa turut mengambil bagian dalam perjuangan Palestina. Amin, insya Allah. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab sebentar sebelum menjelang berbuka. Boleh di raise hand yang ingin bertanya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan 10 akhir Ramadan ini agar tujuan kita untuk bareng-bareng Rasulullah nantinya Allah ijabah, dan juga bagaimana kita bisa berperan berkontribusi untuk perjuangan Palestina. Tafadhol teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, open mic, atau bisa via chat. Sudah ada yang raise hand, silakan. Mbak Nidaul Hasanah. Nidaul Hasanah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Edgar Hamas dan kepada moderator. Saya izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz Edgar terkait tentang pembebasan di sepanjang sejarah pembebasan Palestina atau Masjidil Aqsa hanya bisa dibebaskan oleh khilafah. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Baik teman-teman semuanya. Ada mungkin Teh siapa nih? Teh Nida ya. Nida. Saya nanya, apakah syarat pembebasan Al-Aqsa itu harus khilafah gitu? Kalau saya boleh bilang ya teman-teman, Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah seorang khalifah. Teman-teman tahu nggak? Ketika Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib, saat itu kekhalifahan di zamannya apa? Di eranya kekhalifahan apa? Umayyah? Udah selesai. Utsmaniyah? Belum. Abbasiyah? Iya, tapi lagi kecil-kecilnya, lemah-lemahnya. Justru pasukan salib ini menjajah Baitul Maqdis ketika kekhalifahan Abbasiyah itu lagi apa ya teman-teman semua, lagi ada krisis gitu. Dan saat itu yang merajai, menguasai dunia Islam itu adalah Daulah Al-Ubaidiyah, Asy-Syiah. Negara Fatimiyah yang Syiah. Mereka menguasai Mekah, Madinah, Mesir, sebagian besar Afrika Utara, dan Syam. Saat itu, saat Palestina dijajah, Palestina, Mekah, Madinah, Hijaz ya secara umum, Mesir itu dikuasai oleh negara Syiah Fatimiyah. Abbasiyah ada, tapi sekedar simbol, sudah kehilangan taring. Adapun teman-teman semuanya, Salahuddin Al-Ayyubi, apakah beliau ini seorang khalifah? Bukan, meskipun negara yang beliau bangun, negara Ad-Daulah Ayyubiyah, negara Ayyubiyah, itu mendoakan Daulah Abbasiyah di mimbar-mimbar sholat Jumat. Jadi masih negara Ayyubiyah itu kayak apa ya? Ibarat Abbasiyah itu sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah. Ayyubiyah ini menjadi penyangganya, biar rumah tuh nggak roboh gitu. Dan Abbasiyah tuh kayak gitu teman-teman perjalanannya. Ayyubiyah roboh ya, diganti Mamalik ya. Sebelum Ayyubiyah ada Zangki, negara Zangki, Ad-Daulah Zangkiyah itu menyangga Daulah Abbasiyah. Sebelum Zangkiyah, negara Seljuk menyangga Daulah kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah itu kuat-kuatnya itu tahun 800 sampai tahun 900, menjelang tahun 1000 lemah Abbasiyah. Dia disangga oleh negara-negara lain yang loyal kepada Abbasiyah, seperti Seljuk, yang pemimpinnya yang paling terkenal adalah Alam Arslan, Malik Shah, kemudian Perdana Menteri, Wazir Nizamul Mulk. Kemudian dilanjutkan oleh negara Zangki, Ad-Daulah Zangkiyah, Imaduddin Zangki, lalu Nuruddin Zangki. Kemudian negara ini berakhir digantikan oleh negara Ayyubiyah. Dan di saat negara Ayyubiyah itu, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dibebaskanlah Baitul Maqdis. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang apakah harus dengan khilafah, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Masa depan kita nggak ada yang tahu. Mungkin dia akan dibebaskan oleh sebuah koalisi negara Muslim, entah itu mungkin Pakistan, Turki, Indonesia bersatu, gitu. Atau mungkin dia dibebaskan oleh kekhalifahan yang sebagaimana Rasul bilang, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Atau mungkin dia akan dibebaskan oleh satu negara saja, atau mungkin sebuah komunitas atau koalisi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, teman-teman, tugas kita itu bukan menebak-nebak sistem apa atau gaya apa yang akan nanti membebaskan Al-Aqsa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan kira-kira layakkah kita untuk jadi bagian pasukan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa itu. Entah nanti apakah memang ala minhajin nubuwah oleh seorang khalifah, atau mungkin koalisi bangsa-bangsa, negeri Muslim, wallahu a'lam bishawab. Meskipun ya teman-teman, ya kita nggak bisa menebak akhir zaman. Kemungkinan juga ya yang membebaskan adalah seorang khalifah juga, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas ya, kita nggak tahu jelasnya apakah khalifah atau tidak, karena dalam sejarahnya saja Salahuddin ini bukan seorang khalifah. Baik, tafadhol Ustaz. Ustaz, ini ada yang bertanya lewat chat Ustaz. Masya Allah, dari Hamzah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya.
Itu di lingkungan Masjid Al-Aqsa kan banyak masjid, Ustaz. Bukannya masjid itu tidak boleh berdekatan, Ustaz? Itu bangunan masjid. Saya bilang makanya tadi, bukan masjid, itu bangunan buat sholat, teman-teman semua. Jadi ketika saya bilang ada banyak bangunan untuk masjid di Al-Aqsa itu, apakah setiap masjid punya imamnya, punya muazinnya, terus azannya dewek-dewek? Enggak, bukan begitu. Ulama mengatakan Masjid Al-Aqsa itu adalah sebuah pelataran yang memang didominasi oleh pelataran tanpa atap. Jadi ijtihad para khalifah, para sultan, para pemimpin, mereka membuatkan bangunan-bangunan yang ada atapnya supaya para musolli, para orang sholat itu bisa sholat dengan tenang. Di antara bangunan itu ada 7 yang tercatat. Ada Masjid Al-Aqsa, Jami Al-Qibli yang abu-abu. Saya kembali share screen barangkali ya. Bentar. Kalau cukup waktunya. Oh, nggak cukup saya kira. Share-nya terlalu jauh di mana juga tahu di mana. Ada Jami Al-Qibli yang abu-abu. Itu adalah sentralnya, teman-teman. Yang warna abu-abu yang nomor 1 tadi, nomor 1. Imam di situ, muazin di situ, dan musolli paling banyak, bangunan yang paling bisa menampung jamaah terbanyak itu di Masjid Jami' Al-Qibli. Sementara orang yang sholat di Kubutus Sakhra, kemudian Musala Marwani itu bisa nggak? Bisa, tapi menginduknya ya, pusat imamnya itu ya ada di Jami' Al-Qibli yang berkubah abu-abu. Jadi maksud saya bukan masjidnya satu-satu dengan imam yang berbeda. Itu komplek punya beberapa bangunan masjid kayak Masjidil Haram aja ada beberapa tempat yang memang nggak ada atapnya, tapi ada yang ada atapnya gitu loh, teman-teman semuanya. Begitu yang saya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab. Ini tadi ada yang resen, boleh saya persilahkan resen. Teman-teman kita mungkin hanya 5 menit lagi ya. Boleh, silakan Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana peran kita, khususnya saya sebagai dan pemuda-pemuda lain, apa peran atau langkah-langkah kita dalam membebaskan Al-Qudus, khususnya bagi kita yang di luar wilayah Palestina, Ustaz. Sekian, terima kasih, Ustaz. Ustaz, ini nyambung nih sama pertanyaan yang di chat, jadi biar sekalian aja, Ustaz. Ini dari Vida yang di chat. Ustaz, berapa besar peran perempuan dalam pembebasan Masjidil Aqsa saat ini? Kalau ini dari Vida, peran perempuannya bagaimana, Ustaz? Fadhal. Baik, teman-teman semuanya, ada banyak cara bagaimana kita ikut andil dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ada seorang ulama yang mengatakan, Innal Masjidil Aqsa yuhtallu fikriyan qabla an yuhtalla askariyan. Fa'awlu khutwatin li tahriruha fikriyan qabla an yuharriruha askariyan. Artinya, sesungguhnya Masjid Al-Aqsa itu dijajah dulu secara pemikiran sebelum militer. Jadi teman-teman, ketika di hari Masjid Al-Aqsa itu dijajah, umat Islam itu lagi tidur, lagi senyap, mau bergerak itu susah gitu loh. Secara moral, secara akidah, secara akhlak tuh lagi jeblok. Makanya Palestina tuh gampang dijajah gitu. Nah, maka ulama ini bilang, kalau Anda ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa, bebaskan dulu dia secara pemikiran sebelum membebaskan secara militer. Makanya saya bilang sejak awal tadi, salah satu caranya adalah terdidik dan mendidik. Kunu Rabbaniyin. Kan Allah bilang ya dalam Al-Quran, walakin kunu Rabbaniyin. Teman-teman pernah dengar nggak generasi Rabbani itu kayak gimana sih? Rabbani itu apa sih, Ustadz? Rabbani itu bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kita ini belajar dan kita mengajar, kita mendidik dan kita mendidik, kita mengkader, kita dikader dan kita mengkader. Teman-teman semuanya harus paham dulu, harus memahami dulu. Makanya ada yang bilang al-fahmu qabla al-amal, harus paham dulu sebelum beramal. Syekh Mustafa As-Sibai mengatakan salah satu permasalahan umat Islam sekarang, teman-teman semuanya,
kita itu seringkali nyuruh orang untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak paham harus ngelakuin apa. Cara terbaik untuk membangkitkan umat ini adalah nurihim wa nu'allimuhum mawaqifal haq qabla an na'murhum bil haq. Kita harus sebelum yang lain ya, mengajarkan orang-orang dulu tentang mana yang benar sebelum menyuruh orang untuk melakukan yang benar. Saya ulangi, kita perlu dulu mengajari orang mana yang benar sebelum menyuruh orang untuk melakukan yang benar. Karena orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusak dibanding memperbaiki teman-teman semuanya. Selanjutnya nih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman semuanya. Sebentar. Oke. Saya izin share screen sebentar saja. Biar silakan Ustaz, boleh. Penutup. Nah, ini 3 pilar perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lihat sejarah. Apa sih yang dilakukan oleh Sultan An-Nasir Salahuddin Al-Ayyubi? Ada 3 pilar yang beliau bangun. Pertama, tasfiyatul aqidah, memurnikan dulu akidah umat. Menyelamatkan akidah umat dari bid'ah, khurafat, liberalisme gitu kan awal zaman sekarang. Yakin bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan serta daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persatuan umat, tauhidus suhuf. Tidak akan bisa Palestina bebas kalau umat masih cekcok pada hal-hal yang sifatnya furu, cabang. Beda ormas saling sikut, beda partai saling tuduh. Gak bisa. Umat harus disatukan dulu, teman-teman semua. Meskipun gak bisa semuanya. Elemen-elemen penting itu harus dihimpun. Maka teman-teman semua, saatnya teman-teman menjadi ruang tengah yang bisa jadi titik temu bagi banyak orang. Ormas apapun teman-teman, partai apapun teman-teman, jangan sampai ormas kita atau partai kita membuat kita jadi fanatik, gitu, sehingga membuat kita tuh menganggap orang lain itu salah, atau kajian orang lain salah, ustadz yang lain salah. Jangan begitu. Yang ketiga, tarbiyatul ummah, mendidik umat. Ini relate dengan saya bilang barusan, kunu robbaniyin, menjadi orang-orang yang robbani. Karena teman-teman semua, ketika Salahuddin ini membangun kembali Baitul Maqdis, membebaskan Al-Aqsa, beliau itu menghidupkan masjid-masjid. Maka teman-teman semuanya, lihat, apapun profesi kamu, apapun passion dan bakat, hubungkan dengan 3 ini. Kalau kamu seorang guru, orang tua, bisnismen, pokoknya punya hubungan dengan 3 ini. Berperan membangun umat yang cerdas, berkiprah membangun umat yang berakidah, atau berefek baik pada bersatunya umat. Mahasiswa sekalipun, buat buletin kayak, buat kajian kayak, nge-share status kayak, sampai paling sederhana, nge-share status, teman-teman semua itu berdampak pada pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ke Ustadz Edgar dan teman-teman semuanya yang sangat antusias, luar biasa. Mudah-mudahan kita dicatat oleh malaikat menjadi pahala yang berlipat ganda, karena di tengah-tengah Ramadan kita masih meluangkan waktu untuk menyimak sesi-sesi kajian keislaman, dan terlebih ini adalah sesi kita bagaimana untuk mengetahui, memahami apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Baik, teman-teman semuanya, saya rasa cukup sekian untuk sesi kita pada hari ini, karena mungkin dari di antara kita ada yang sedang mempersiapkan untuk berbuka atau lain sebagainya, masih ada waktu. Saya selaku MC, mohon maaf kalau misalkan ada salah dan khilaf. Ustadz, ada closing statement untuk kita semuanya? Cukup, saya kira. Selamat berbuka puasa, dan jangan lupa doa menjelang buka puasa itu istijabah. Doakan buat teman-teman di Palestina.
Tuh teman-teman. Insyaallah. Please ya. Ketika buka puasa sebelum makan gorengan, kolak ataupun marjan, tolong doakan teman-teman di Palestina. PPT akan saya share, insya Allah. Terima kasih. Baik. Syukron Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.